dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenasbah Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenasbah Kau Allahku di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenasbah Kau Allahku. Ku tenasbah Kau Allahku. Ku tenasbah Kau Allahku. Ku tenasbah Kau Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas segala berkat dan anugerah yang telah Engkau berikan bagi kami di pagi hari ini ya Bapa, sehingga kami dapat bangun dan mendapatkan berkat yang baru daripada-Mu. Sebentar kami akan membaca sebagian dari firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu turun atas hati kami masing-masing ya Bapa, agar kami mau mendengar dan melakukan apa yang sesuai dengan firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, kini dan selama-lamanya. Amin. Ya, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Timotius 2, ayatnya yang pertama hingga ke-13. Ya, 2 Timotius 2, ayatnya yang pertama hingga ke-13. Miss Ana akan membacakan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan
hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal diri. Oke, hari ini kita akan belajar memiliki mentalitas sebagai seorang prajurit, ya. Di 2 Timotius 2 ayat 1 hingga 13 ini, Paulus menyampaikan kepada Timotius bentuk-bentuk gambaran pengikut Tuhan, ya, pengikut Kristus. Ada contohnya itu sebagai seorang prajurit, terus olahragawan dan petani. Nah, kita mau belajar nih, bagaimana sih caranya agar kita menjadi prajurit Tuhan yang sejati. Nah, ada 2 cara yang bisa kita lakukan, ya. Yang pertama, senantiasa melatih diri menjadi lebih baik. Di 2 Timotius 2 ayat yang ketiga, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, ya. Kita harus melatih diri menjadi lebih baik. Nah, untuk melatih ini perlu keseriusan dan ketekunan. Bisa nggak sih seorang misalnya atlet nih, ya, atlet basket misalnya, bisa nggak sih dia terus-terusan mendapatkan skor tanpa adanya latihan, ya, atau mendapatkan juara tanpa adanya latihan atau kerja keras? Tidak akan bisa, ya. Atau minimal deh tentara-tentara ini gitu, ya, untuk mendapatkan badan yang tegap, apakah hanya tiduran bisa tegap? Tidak, ya, tapi harus latihan terus-menerus dan tekun, ya. Kalian sebagai pelajar juga bagaimana sih caranya agar mendapatkan nilai yang baik, ya, yang pastinya harus belajar dan berlatih, ya. Jangan sampai kalau misalnya nggak paham, ya udah hanya sekedar ya udahlah, nggak usah paham lah, nggak nanti juga nggak akan diingat lagi materinya, gitu, ya. Tidak, ya, tapi apa yang dipelajari itu senantiasa harus kita latih dalam kehidupan atau kita aplikasikan, ya, dalam kehidupan. Oke. Nah, dalam melatih diri kita untuk menjadi prajurit yang baik itu butuh yang namanya keseriusan dan ketekunan yang tadi Miss Ana bilang. Nah, di sini diingatkan oleh Paulus kepada Timotius, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Seperti halnya pasukan khusus di tiap negara, ya, itu terus dilatih, dipersiapkan agar bisa menjadi prajurit yang lebih baik, ya. Secara keimanan kita pun harus terus melatih diri kita hari ke hari agar kita menjadi prajurit yang lebih baik lagi, ya. Prajurit yang kuat dan prajurit yang loyal. Dan ketika kita menjadi lebih baik, ingin menjadi lebih baik, kita harus mengizinkan Tuhan untuk membantu kita, ya, atau membimbing kita agar kita siap untuk dibentuk sebagai prajurit yang bermentalkan Kristus, ya, bermentalkan anak-anak Allah, ya. Oke. Nah, yang kedua yaitu bagaimana sih agar kita menjadi prajurit yang sejati, yaitu senantiasa fokus kepada Tuhan. Ketika kita fokus, apa yang kita inginkan itu dapat tercapai. Itu sudah pasti, gitu, ya. Ketika kita fokus, ketika kita minta sama Tuhan, gitu, ya, tapi
fokus sama kehidupan yang Tuhan inginkan. Tuhan pasti akan memberikan itu kepada kita, ya. Misalnya kamu mau mengerjakan tugas, tapi maunya nilainya itu hasilnya yang maksimal. Nah, ketika mengerjakan tugas satunya drama Korea atau satunya game Among Us, ya itu tidak bisa fokus dan tidak akan dapat hasil yang baik gitu ya. Kalau misalnya kamu mau fokus belajar, ya belajar dulu, baru nanti ketika kamu ingin bermain, fokusnya ya fokus bermain itu ya. Nah, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Nah, komandan di sini dalam kehidupan rohani kita adalah Yesus Kristus itu sendiri. Nah, Tuhan juga ya, Yesus itu tidak akan memerintahkan yang aneh-aneh ya, atau memerintah yang menjerumuskan kita gitu ya. Firman Tuhan itu bukan untuk duniawi, tapi untuk nanti di masa yang akan datang, di dunia yang akan datang ya, yang sifatnya itu kekal. Nah, demikian juga dalam kehidupan rohani kita ya. Jadi kita harus fokus diri kita kepada Tuhan ya. Jadi yang tadi Miss Ana bilang, dia tidak akan menjerumuskan kita pada perintah-perintah yang menjauhkan kita dari dia gitu ya. Tapi ketika kita fokus untuk melakukan segala perintahnya dan percaya kepadanya dengan segenap hati kita, jadi kita akan dapat menyelesaikan misi yang Tuhan sedang berikan kepada kita. Jadi kita dapat menyelesaikan segala masalah yang kita hadapi ya. Jangan maunya masalah diselesaikan tapi fokus kita bukan fokus kepada Tuhan, tapi fokus kepada duniawi. Ya Tuhan tidak akan mengerti ya apa yang kamu mau gitu ya. Walaupun memang sebenarnya Tuhan paham gitu ya. Tapi ketika kita fokus yang menyimpang nih, Tuhan ya udahlah, saya simpangkan dulu nih ya. Hasilnya nanti deh, tunggu anak saya fokus lagi kepada saya gitu ya. Nah, di saat ini perang yang kita hadapi itu bukan perang antar dua negara gitu ya, antar tetangga misalnya ya, tapi perang melawan kuasa-kuasa roh jahat atau kuasa-kuasa iblis. Nah, bagaimana sih agar kita tuh sebagai prajurit bisa melawan itu gitu ya. Nah, di sini di firman Tuhan ada senjata yang bisa kita gunakan ya. Yang pertama, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberikan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai iman itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi setiap perjuangan tentu disertai dengan tujuan. Ya, saat ini kita berjuang bukan demi sesuatu yang fana ya, atau yang sebentar lagi hilang, tetapi kekal ya, kekal. Dan hidup yang sudah ditebus oleh darah Kristus Yesus, mari berjuang sedemikian rupa untuk hidup bagi Tuhan agar kita layak disebut sebagai pemenang. Jadi lakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan dan ingat perjuangan Tuhan bagi kita ya, perjuangan Yesus bagi kita. Dia rela menjadi manusia, disiksa, dicela. Jika kita hidup dengan perjuangan yang biasa-biasa saja, Tuhan tidak akan senang gitu ya. Ya, tidak akan berkenan lah di hadapannya. Jadi kita di sini sama-sama mau berjuang dengan kerja keras ya, bukan dengan mental yang seadanya, tapi mental yang seperti prajuritnya Tuhan ya. Kita akan terus belajar menjadi prajurit-prajurit yang diinginkan Tuhan, dan kita minta Roh Kudus Tuhan untuk menyertai kita dan membimbing kita agar menjadi prajurit yang Tuhan inginkan. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Biarkan kami mempunyai mental seorang pejuang, seorang prajurit yang mau bekerja keras, yang mau diajari dan yang mau dibimbing oleh Engkau dalam hidup kami. Bapak, sebentar anak-anak kami juga akan mengikuti PTS hari terakhir. Engkau juga yang menyertai mereka ya Bapak. Berikan hasil yang sesuai apa yang mereka
persiapkan ya Bapa. Kami serahkan semua hidup kami ke dalam tangan-Mu, biarkan Engkau yang bekerja dalam hidup kami masing-masing. Terpujilah Engkau Bapa kini dan selama-lamanya. Amin.